Selamat datang di episode perdana Lini Podcast, ngobrol lebih dekat tentang gaya hidup sehat. Nah, selama bulan Ramadan ini, mari kita kenal lebih dekat mengenai puasa dan juga manfaatnya. Halo teman sehat, perkenalkan saya Suci, dan pada hari ini kita akan membahas mengenai puasa sekarang dan dulu sama nggak ya? Nah, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan nih, di mana umat Islam khususnya menjalankan ibadah puasa selama 30 hari berturut-turut. Jadi kita akan flashback ke belakang, kita akan membahas mengenai puasa dari zaman dahulu hingga sekarang. Nah, pada hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial yang merupakan pakar di bidang gizi dan pangan Indonesia, yaitu Profesor Hadisyah. Selamat datang, Prof. Selamat juga, apa kabar Kak Suci? Alhamdulillah. Prof Hardin sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah juga baik ya. Juga baik. Ya Prof. Jadi saya pengen tanya nih Prof, apakah berpuasa itu hanya dilakukan oleh umat Islam saja, Prof? Ya, dalam tinjauan historisnya sebenarnya tidak ya, tidak hanya umat Islam. Bahkan di dalam kitab suci umat Islam juga dinyatakan bahwa puasa itu diwajibkan bagi umat Islam seperti umat-umat sebelumnya, meskipun tidak persis gitu ya. Nah, kalau kita lihat lagi tinjau sejarah, sebenarnya ketika manusia pertama di dunia yang namanya Adam, dan buat umat Islam itu Nabi Adam gitu ya. Ketika beliau merasa berdosa dan siap diturunkan ke dunia dari sorga, beliau pertama kali itu puasa. Ya, sehari semalam dalam catatan sejarah beliau berpuasa. Kemudian setiap pertengahan bulan ketika bulan terang, waktu itu belum ada kalender ya. Ya, ketika bulan terang, ya pertengahan dari peredaran bulan, di mana bulan ketika melamari terang, itu Adam berpuasa dan berdoa ya. Berdoanya pertama tentunya dia tobat ya. Kemudian lagi-lagi ingin ketemu kembali dengan istrinya yang namanya Hawa atau Eva ya di dalam bahasa Inggris. Dan berarti dari situ sudah ada dua kejadian ya. Puasa ketika satu hari satu malam ketika masuk ke dunia ini, kemudian pertengahan bulan ya ketika terang bulan. Kemudian ketika Adam ketemu dengan Hawa, tanda syukurnya beliau itu adalah 10 Muharram. Yang sekarang juga buat berbagai umat itu dirayakan ya dengan puasa juga 10 Muharram. Banyak keajaiban yang terjadi setiap 10 Muharram. Pertama tadi Adam dan Hawa ketemu ya. Iya. Jadi sebenarnya puasa itu tidak hanya dilaksanakan oleh umat Islam saja ya, Prof. Kalau kita menilai dari sejarah terlebih dahulu, maksudnya dari mulai Nabi Adam. Ya, hampir semua nabi sih melaksanakan ya. Kalau misalnya kalau pernah kita dengar Nabi Daud ya, dalam bahasa Inggris David, beliau justru berpuasa selang sehari, yang sekarang terkenal dengan istilah intermittent fasting salah satunya ya. Sehari puasa, sehari tidak ya, dan itu salah satunya nabi yang puasanya separuh tahun. Artinya karena selang sehari berarti separuh tahun ya melaksanakannya. Kemudian kalau kita lihat juga Isa, kalau umat Kristen bilangnya Yesus, beliau juga puasa 40 hari. Bahkan sekarang umat Kristiani juga ada puasa Lent namanya ya, di mana menjelang Paskah mereka awalnya itu 40 hari, sekarang banyak modifikasinya ya, hanya sekedar berpantang dari makanan yang dia paling sukai, pantang daging, pantang macam-macam gitu ya. Tapi ada praktek puasa, di Hindu juga ada, di Buddha juga ada praktek puasa. Bahkan sekarang lebih seru lagi dengan berbagai hasil penelitian ilmiah, orang nggak melihat ajaran agamanya, tapi puasa Ramadan unik ya, basisnya spiritual, tapi ada hikmah manfaat di balik itu. Jadi ternyata umat selain Islam pun menjalankan puasanya ya, Prof. Tapi dengan waktu yang berbeda dan tujuannya juga berbeda. Dan caranya juga. Tapi juga pada intinya absen dari makanan minuman. Bahkan kalau Ramadan kan absen dari segalanya ya, termasuk dari hubungan seksual, termasuk tidak boleh berbicara yang tidak baik gitu ya, totalitas ya. Menahan hawa nafsu juga hawa ya, Prof. Nafsu ya, selama bulan Ramadan ini. Baik, Prof. Nah, kalau begitu,
kalau secara historis nih Prof, kan mulai dari Nabi Adam dulu nih Prof. Nah, setelah itu puasa sendiri itu berkembang sebagaimana Prof? Maksudnya bagaimana puasa ini berkembang dari zaman Nabi Adam hingga sekarang ini Prof? Iya. Bisa dilihat Ya, historis. kelihatannya kalau yang berbasis spiritual itu ada proses penyempurnaan ya dari waktu ke waktu. Bayangkan ya, 40 hari yang dilakukan Nabi Musa ya, tapi itu kan tidak diwajibkan ya. Tapi jadi kalau buat kita sekarang yang diwajibkan itu kan umat Islam 30 hari, tergantung Ramadannya ada 29 ada 30. Kemudian ada juga yang dia boleh minum tapi hanya absen dari makanan. Ada tujuannya karena tadi untuk intinya mendekatkan diri pada Tuhan ya, sehingga doanya dikabulkan, sehingga bisa juga bagian dari janji kepada Tuhan. Karena kalau di budaya saya waktu SD dulu ya, kamu nazar apa, janji apa kalau lulus SD, kata orang tua saya ya. Oke deh, saya nanti puasa. Nah, gitu ya. Nah, itu juga jadi juga bagian menunjukkan bahwa kita punya tekad gitu ya, dan ingin dibantu oleh sesuatu kekuatan yang luar biasa buat Islam, tentunya Tuhan Allah yang Maha Esa gitu ya. Jadi banyak sih variasinya, tapi pada intinya kalau dia spiritual adalah untuk ketakwaan, untuk lebih dekat sama Tuhan, agar doa kita juga mudah dijabah. Tapi perkembangannya secara sains ada yang lepas dari spiritual gitu. Baik Prof. Nah, selanjutnya apakah ada perubahan berpuasa Prof? Manusia secara dari zaman dulu hingga zaman sekarang gitu. Apakah ada kesamaannya juga Prof? Ya, kesamaannya jelas ya, menahan diri dari sesuatu. Pertama, menahan diri tidak makan, tidak minum, ya. Kemudian kesamaannya lagi tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta yang Maha Kuasa. Kesamaannya juga bahwa dengan mendekatkan diri, dengan membangun ketakwaan tadi, tentunya doa dan harapannya semakin mudah berkomunikasi dengan yang Maha Kuasa. Nah, perbedaannya bahwa tadi berapa harinya, ya, ada yang hanya satu harinya, ada yang satu hari satu malam, ada yang hanya dari matahari terbit sampai matahari terbenam, kemudian ada juga yang 40 hari, ya, kemudian ada juga yang hanya di pertengahan bulan, ya, dengan melihat bulan udah terang, ada juga yang dikaitkan dengan merayakan sesuatu kejadian karena kebesaran Tuhan. Misalnya selamatnya Nabi Musa dari kejaran Firaun, ya, bersama kaum Bani Israel waktu itu Musa, yang sekarang disebut kaum Yahudi, itu dirayakan oleh umat Yahudi puasa 40 hari. Ya, jadi termasuk puasa 10 Muharram, karena kejadian itu juga pada 10 Muharram. Sama juga dengan ketika Nabi Yunus yang dimakan ikan ya. Selama 40 hari di dalam perut ikan, Nabi itu berdoa dan berpuasa. Memang nggak ada yang dimakan kan, tapi digunakan jadi berpuasa. Kemudian pada 10 Muharram dia dimuntahkan oleh ikan, keluar selamat. Itu juga momentum di mana hanya ada orang ambil 10 Muharram saja. Ya, tapi ketika tahun kedua hijrah di Madinah, ya, Nabi dapat wahyu, diwajibkan buat umat Islam berpuasa. Caranya gimana? 1 bulan. 1 bulannya seperti apa? Dari, ya, mulai dari imsak kita bilang ya, menjelang early breakfast kita sahur, kemudian sampai terbenam matahari. Jadi di malam hari boleh makan minum, tapi tetap ya menjaga tidak hawa nafsu, amarah, ya, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya ada kesamaan dan ada perbedaannya juga ya Prof. Perbedaannya itu misalnya waktu berpuasanya, panjang berpuasanya. Kalau Ramadan sendiri itu 30 hari atau 29. Kalau puasa Daud sendiri misalnya itu berselang sehari ya. Dan ada puasa Nabi Yunus juga yang 40 hari selama di perut ikan paus ya Prof. Iya. Dan juga ada kesamaannya, salah satunya itu bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa ya Prof. Mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa.
Untuk pertanyaan terakhir nih, Prof. Apakah puasa hanya dilakukan oleh umat manusia saja, Prof? Apakah dilakukan oleh makhluk lain juga, Prof, selain manusia? Dan seperti apa? Sebenarnya di dalam kitab suci tidak saya belum menemukan ya. Tapi di dalam kehidupan sehari-hari kita bisa lihat gitu ya. Misalnya ular. Ular ketika dia ganti kulit ya, itu tergantung jenis dan ukuran ularnya. Berbulan-bulan ada yang sampai 1 tahun dia nggak makan. Jadi biasanya setelah dia dapat mangsa, kemudian dia tidur, kemudian sekaligus proses mengganti kulit. Artinya apa? Ada sistem cadangan di dalam tubuh. Seperti halnya tubuh manusia punya cadangan lemak. Nah, ular juga punya, setelah dia makan dia punya cadangan, sekaligus dia ganti kulit tuh nggak cari mangsa lagi ya. Kemudian kalau misalnya kita bicara di daerah dingin ya, 4 musim, ada banyak binatang yang di 4 musim tadi, termasuk burung ya, yang dia harus mencari sangkar, membuat di pohon-pohon yang sudah tua, sehingga ketika nanti musim es datang, dia di sana melakukan hibernasi. Hibernasi ini sama juga kalau di musim dingin itu ada namanya beruang es ya. Beliau menggali tanah, beliau lagi beruang es menggali tanah ya. Kemudian karena dia dapat respon ini sebentar lagi dingin gitu ya. Kemudian dia ngumpet sudah di dalam tikus dan sebagainya kalau di daerah 4 musim ya. Tupai dan sebagainya di daerah 4 musim melakukan hibernasi, dia ngumpet. Nah, di situ dia seperti tidur-tiduran lah gitu ya. Sampai nanti mulai musim dingin ini berakhir, dia akan keluar lagi cari makan lagi. Dan itu ada penelitian menunjukkan ketika menjelang musim dingin dia tuh gemuk. Binatang-binatang tadi. Kemudian ketika dia setelah selesai hibernasi itu slim langsing lagi. Jadi proses menimbun lemak, kemudian menghabiskan lemak, itu di jenis binatang tertentu hal yang biasa ya. Nah, karena itu puasa Ramadan kita ya, ketika kita 1 bulan ditrain dengan kewajiban berpuasa, itu juga harusnya kita jadikan selain cari pahala, selain nilai spiritual mendekatkan diri pada Tuhan jadi orang yang bertakwa, juga bisa membuat kita jadi sehat. Jadi banyak hasil penelitian sudah ya. Ada yang turun 1 kilo, tapi dalam kajian yang paling kuat di Asia Tenggara, rata-rata itu 3,7 kilogram. Bisa menurun ya, berat badan yang sebagian besar itu adalah lemak. Jadi tadi lagi-lagi jawabannya, binatang pun melakukan itu, tapi tergantung binatangnya di mana. Kalau beruang di Indonesia barangkali nggak melakukan itu ya. Sama kura-kura juga ternyata ya. Kura-kura di Florida itu tidak, karena agak panas ya. Tapi kura-kura di daerah musim dingin ya, dia melakukan hibernasi juga. Jadi ternyata selain manusia juga hewan juga melakukan puasa ya, Pak? Ya, tapi tidak mungkin sejenis puasa lah gitu ya. Puasa nah, ya. Jadi tidak makan, tidak minum juga. Ya, artinya proses yang terjadi itu tuh mirip, tidak makan, tidak minum. Kita nggak tahu dia berniat apa tidak. Itu kan proses alam ya. Iya, betul. Nah, kalau tadi kan hewan ya, Prof. Nah, kalau tumbuhan sendiri, Prof, apakah ada, Prof? Kayaknya kalau misalnya ada tumbuhan yang bisa ditanam dari stek ya, dari batang atau dahan yang dipotong, seperti misalnya petani nanam singkong ya, kan itu 1 batang yang 1 meter 2 meter dipotong-potong ya, pendek-pendek ditanemin. Kenapa kok dia bisa tumbuh? Itu kan berarti ada sistem cadangan ya, makanan di dalam yang dia masih punya daya hidup gitu ya. Jadi menurut saya dia tidak ada lagi hubungan dengan akar, karena akarnya umbinya sudah dimakan orang kan, dijual petani. Tapi dia masih bisa tumbuh. Begitu juga sistem agronomi barangkali ya, nyetek tanaman, ditancapkan di tanah, atau ada lagi yang dengan cara teknologi bagus gitu ya, bisa tumbuh. Berarti itu menjelang dia tumbuh daun karena belum terjadi asimilasi. Ya, fotosintesa kan belum terjadi tuh, nggak ada daun. Nah, berarti cadangan dia pakai. Sama kita itu sebenarnya punya cadangan, kalau normal ya, cadangan lemak kita bisa lebih dari 100.000 kalori ya, bisa. Kecuali yang di hati barangkali hanya untuk beberapa jam ya. Jadi begitu ya teman sehat, ternyata bukan cuma manusia saja, tapi
ada fakta tentang hewan dan juga tumbuhan yang melakukan cara seperti berpuasa ya Prof, namun mungkin tujuannya juga berbeda seperti itu. Nah, baik, terima kasih kepada Prof Hardin atas waktunya dan sharing ilmunya kepada teman sehat. Dan juga terima kasih kepada teman sehat nih yang sudah menonton episode Lini Podcast perdana dari awal hingga akhir. Jangan lupa juga untuk saksikan Lini Podcast setiap hari di YouTube Lini Sehat dan juga Spotify Lini Sehat. Jangan lupa juga untuk terapkan protokol kesehatan setiap teman sehat berada dimanapun gitu. Nah, salam sehat, sampai jumpa di episode berikutnya mengenai